Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencari ilmu dengan Mas Agus. Mas Agus Doyok tuh ya. Mas Agus Doyok. Ini Mas, saya kan pemain pemula ya. Ini saya sangat susah membedakan antara birahi dan jinak dan pengontrolan birahi. Itu kalau Mas Agus Doyok gimana ya? Saya lihat kan ini kenarinya Mas Agus kan sering dapat nominasi ya. Ya. Gitu. Itu gimana Mas? Ya, kayak gini Mas. Memang kalau kita main dalam burung kenari, satu yang paling dituntut itu pengontrolan birahi. Tapi kadang orang awam itu di saat burung ngelawan sama manusia itu dikatakan semua birahi. Padahal naluri seorang hewan itu tidak semuanya itu kayak gitu karena birahi kayak gitu. Kadang ada yang cenderung tipikal burungnya itu karena jinak. Nah, di dalam hal ini yang namanya birahi itu kita di suatu kontes itu burung akan kalau ketinggian pasti kerjanya nggak bakalan maksimal, kayak sejenis lagu nggak bakalan tuntas, mainnya nggak enjoy. Nah, karena birahi ketinggian itu kan cenderung nanti menjurusnya ke emosi burung. Nah, dan burung itu akhirnya tidak dapat nominasi karena nabrak. Ya. Tapi lain lagi kalau burung jinak tapi enak di kontes. Itu jangan salah artikan burung kayak gini terus jinak itu birahi sekali ya Mas. Itu bukan, ini memang pancen tipenya tipe jinak. Tapi di saat dia naik ke kontes dia akan enak karena birahi tarungnya itu sudah tersalurkan samanya itu sama tangan karena kejinakannya kayak gitu. Nah, itu namanya jadi antara ya kalau untuk pengontrolan birahi, kalau burung kenari untuk kontes ya kita atur pola makan, mandi, jemur, dan kalau saya pengembungan. Untuk makanan sendiri Mas Agus Doyok ya, ada apa namanya ya? Ya khusus lah, makanan khusus ya yang dirahasiakan atau tidak gitu Mas? Kalau saya jujur tidak ada makanan yang saya rahasiakan. Saya pakai produk yang ada di Indonesia. Di Indonesia. Dan di pasaran. Di pasaran. Karena apa? Biar enak kita itu melanjutkan burung itu kiprahnya. Kalau beda tangan, beda orang. Betul. Soalnya kalau kita punya pakan rahasia dan racikan, kalau itu menurut saya itu akan membentuk suatu opini lah. Oh ya, kalau tidak makan itu tidak jalan. Tapi sedikit saya tambah catatan, tak kasih saya itu makanan yang ada di pasaran, tapi kita modif sedikit. Dalam arti kalau untuk menaikkan birahi saya campur. Saya campur dua merek, antara merek A dan merek B. Tapi saya tak amati dulu antara pakan merek A itu isi netonya berapa, yang pakan merek B netonya berapa. Salah satu contoh itu pakan A neto berat bersihnya pakannya itu 500 gram. Saya cari makanan yang agak tinggi, yang di bawah 500 gram atau di atasnya 500 gram biar keseimbangan enak. Contohnya yang 800 gram kan ada. Nah, saya oplos jadi satu, di samping tidak terlalu birahi ketinggian, yaitu nanti dalam arti komposisinya akan tepat. Kita tidak perlu menggunakan ya istilahnya ya repot menggunakan timbangan ini itu dan itu. Gitu. Untuk memandikan gini Mas, apa harus pagi atau siang bahkan malam gitu kan?
atau cara pemandiannya itu gimana itu? Oh, kalau soal pemandian terhadap burung, satu otomatis kita cari kemauan si burung. Burung maunya itu mandi dicepuk atau mandi semprot. Dilihat nyamannya gitu berarti ya? Ya, kadang kita kalau punya burung baru, kita mengarahnya juga ke situ dalam satu tahapan pasti ada ke situ. Ini burung antara mandi dicepuk sama mandi semprot itu enak di mana? Gitu. Nah itulah yang namanya suatu proses. Itu kita harus mencermati kemauan si burung. Berarti harus mengikuti si burungnya, bukan burung yang itu ya? Atau gimana Mas Agus? Ya nomor satu ya otomatis kalau burung lapangan otomatis kan dia udah punya karakter. Kalau burung kontes, penari kontes itu kebanyakan pribadi saya itu pasti punya karakter. Ya itu karakter itu kan termasuk mandi, penjemuran, makan, kayak gitu. Nah, salah satu contoh kenapa kadang, oh iya Mas, di panjenengan kenari kok moncer terus, tapi setelah tak take over saya temen panjenengan kok malah tidak pernah moncer itu. Nah itulah karena karakter burung sama orang itu berbeda. Contoh maunya si manusia A, tapi burung pun sudah punya karakter, karena burung lapangan kan sudah punya karakter B, ya otomatis tidak bakalan sinkron gitu ya. Nah itulah yang menjadi si burung tidak bakalan stabil. Nah, gitu. Beda kalau kita bikinnya dari nol. Salah satu contoh, oh iya ini burung enakan biarkan aja mandi dicepuk aja sendiri, makan seadanya. Ya ada memang kayak gitu. Berarti untuk penanganan birahi itu termasuk cuaca atau itu termasuk juga di dalamnya ya Mas ya? Atau gimana? Ya birahi kalau saya sendiri untuk melepas burung birahi biar turun, kalau burung lapangan ya satu ya otomatis mandi malam sekalian pengembungan. Jadi saya embun malam sekalian mandi, terus pakan saya kebanyakan 2 macam. Untuk harian saya sih tetap pakai millet biasa lah. Kita tinggal mainkan EF enaknya gimana. Nah kalau soal pakanan lomba, ya itu seperti yang saya contohkan tadi di depan. Kita main produk yang ada di pasaran aja, tapi kita modif sedikit dalam arti kita oplos. Biasanya juga H-1 saya pakai pakan kayak gitu. Berarti nggak ada settingan lain gitu ya Mas ya? Atau settingan sebelum lomba atau setelah lomba itu biar efek birahinya semakin stabil gitu dalam tangan? Ada. Salah satu contoh ini burung malah 2 tipe. Ini burung dibikin SF dalam arti single factor, itu ya enak, tapi dibikin cas juga enak, lebih enak lagi. Tapi kalau saya biasanya kalau main 2 sesi, satu dibikin SF, yang keduanya biar birahinya stabil dan terkontrol, saya cas sama teman-teman biar emosinya tersalurkan, meledak dulu di bawah. Ini yang dimaksud cas itu gimana itu Mas? Dalam arti cas itu bukan ngecas sama perempuan loh, bukan sama penari betina, tapi kita cas biar dia bunyi semaunya sendiri, di track lah istilahnya. Di track gitu ya? Ya di track di bawah kayak gitu. Oke. Berarti untuk secara garis besarnya seperti itu ya Mas Agus ya? Mas Agus Doyak. Oke, terima kasih Mas Agus.